Pemirsa Indonesia saat ini darurat judi online. Korbannya dari berbagai kalangan masyarakat, baik ibu rumah tangga maupun anak-anak. Apa kemudian yang terjadi dengan keberadaan judi online? Dua warga Sukabumi pelaku promosi judi online lewat live streaming diamankan jajaran Polresta Sukabumi. Salah satunya diantaranya adalah wanita muda. Dengan mengoperasikan judi online secara live streaming, wanita bertopeng dan pemuda yang berperan menyediakan perangkat streaming tersebut, keduanya memperoleh bayaran Rp500.000 per 3 jam tayang. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menggerebek 2 tempat judi online atau daring di wilayah Sanur dan Pasar Selatan, Bali pada 18 Agustus 2023 lalu. Sebanyak 31 pelaku dan pengelola sejumlah situs judi online ditangkap bersama barang bukti peralatan elektronik penunjang operasional. Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria menyatakan ratusan ribu situs judi online telah diblokir Kominfo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Di tahun 2023 ini saja, sebanyak 40 ribu situs judi online telah ditutup dengan perputaran uang fantastis hingga 20 triliun rupiah. Benarkah Indonesia saat ini telah memasuki fase darurat judi online? Indonesia darurat judi online. Untuk membahas bagaimana cengkeraman judi online di masyarakat kita saat ini, kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kepala Humas PPATK, Bapak Natsir Konga. Selamat siang, Pak Natsir. Selamat siang, Mbak Vena, Mbak Ana, sehat-sehat kita semua ya. Sehat, Alhamdulillah, Pak Natsir. Pak Natsir, langsung saja nih, Pak. Ini kan kabarnya data dari transaksi judi online di tanah air ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Datanya seperti apa, Pak, sampai saat ini? Ya benar, Mbak Vena dan Mbak Ana ya. Kalau kita lihat di tahun 2017, itu akumulasi nilai transaksi dari judi, baik online maupun konservatif itu 2 triliun ya, dengan jumlah transaksi 250.000. Di tahun 2018 itu meningkat menjadi 3,9 triliun. Itu artinya kan ada peningkatan 100% ya. Nah, lalu kemudian di 2019 dia meningkat lagi menjadi 6,1 triliun. Jumlah transaksinya ada 1,8 juta transaksi. 2020 ini mulai pandemi itu lebih besar lagi jumlah transaksinya, mencapai 15,7 triliun. Nah di 2021 itu angkanya melonjak menjadi 57 triliun, 57,9 triliun. Di 2002 itu 104 triliun. Nah kalau sampai akhir 2022 saja itu akumulasinya menjadi 190 triliun lebih dengan jumlah transaksi 156 juta. Nah diperkirakan ya, karena ini belum kita hitung secara ini sampai akhir tahun ini, itu diperkirakan tentu lebih dari 200 triliun. Begitu Mbak Vena dan Mbak Ana. Pak, nah ini dari apa yang kita ya Pak, ini besar sekali ya jumlah transaksinya. Kalau melihat basisnya sendiri ada di mana, Pak? Ya tentu ini transaksinya banyak di Indonesia. Uang hasil dari judi itu ya sebagian dikirim ke luar negeri. Nah ini Mbak Vena dan Mbak Ana yang cukup menarik ini dari apa yang kita analisis, itu ada 887 pihak yang merupakan jaringan bandar judi online ini. Itu semuanya berada di Indonesia, Pak? Di mana? Jadi segmen pasarnya itu banyak di Indonesia, tapi kalau operatornya itu banyak juga yang melakukan dari luar negeri, seperti Kamboja, ya, Vietnam, Thailand, Filipina, seperti itu. Oke, Pak Natsir, kalau berdasarkan data nih sampai tahun 2022, 2023 ini kan diperkirakan terus mengalami peningkatan juga ya Pak. Itu bisa kelihatan nggak datanya dari PPATK, ini profil-profil dari masyarakat yang melakukan transaksi judi online, range usianya ini rata-rata seperti apa Pak? Nah, kalau yang melakukan judi online ini ya, dari identifikasi yang kita lakukan itu ada 2,7 juta warga ya, masyarakat ya. Nah,
2,1 juta diantaranya itu melakukan pertaruhan dengan nominal kecil di bawah 100.000. Nah ini mereka-mereka ini yang 2,1 juta ini merupakan warga yang berpenghasilan rendah kan, dengan profilnya seperti yang pelajar, saya kebetulan sebutkan, ada juga yang SD ya, ada mahasiswa, ada buruh, petani, ibu rumah tangga, pegawai swasta, dan lain-lain. Jadi total partisipasi pertaruhan masyarakat yang kita bisa identifikasi dari 2017 sampai 2022 kemarin itu lebih dari 52 triliun ya. Jadi memang cukup besar Mbak Vena dan Mbak Hana, dari mulai akumulasi dana terkait dengan judi ini juga warga masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan ini kan sangat membahayakan sebenarnya buat langsung kita ya. Pak Natsir, Di mana ibu-ibu rumah tangga itu kan ya, Pak Natsir tadi ada sudah singgung kalau ada cukup banyak ibu-ibu rumah tangga, kemudian juga anak-anak. Ini bisa kelihatan nggak Pak jumlahnya ini berapa banyak? Rasa-rasanya cukup miris ya kalau kita lihat sampai ibu rumah tangga dan juga anak-anak ikut terlibat dalam transaksi judi online. Iya, jadi sampai 2022 kemarin tuh ada 190 triliun lebih ya akumulasi perputaran dari judi online ini. Jadi cukup besar ya, dan ini ya. Ya, artinya tadi mungkin melanjutkan sedikit pertanyaannya. Dari tadi yang menarik sekali yang tadi sempat Bapak katakan bahwa range para peserta judi online yang ikut terlibat dalam transaksi tersebut, tadi Bapak katakan bahwa mulai dari anak-anak hingga ibu rumah tangga yang tadi juga dikatakan bahwa berpenghasilan kurang dari 100.000 per harinya. Ini jumlahnya apakah cukup banyak begitu pengguna dengan profil-profil seperti ini? Banyak, kalau totalnya itu kan 2,1 juta. 2,1 juta, Yang artinya teridentifikasi oleh yang kita, ikut ya. berpartisipasi di judi online dengan profil seperti ini memang yang memiliki pendapatan rendah begitu? Iya. Oke, Pak Natsir. Tapi di dalam proses perjudian yang ada itu dari mulai di puluhan ribu, ratusan ribu, sampai dengan ratusan juta. Oke. Kalau di permainan judi online-nya. Pak, bicara soal modus Pak, berdasarkan data atau analisis dari PPATK, modus-modus dari tiap warga ataupun masyarakat yang melakukan transaksi judi online ini seperti apa Pak? Mereka tertipu karena apa Pak? Ya tentu kan karena iming-iming ya. Iming-iming judi itu dengan gampang bisa dapat uang banyak segala macam. Kalau kita lihat video maupun iklan-iklan yang disampaikan ke tengah masyarakat itu kan seperti itu. Dengan investasi atau dengan bermain sekian, deposito sekian akan bisa menghasilkan uang sekian besar gitu. Nah jadi memang demand dari masyarakat itu cukup tinggi, sehingga ketika Kominfo men-take down dari situs-situs judi online ini, dengan waktu yang sama juga mereka terus mengganti situs ataupun mengembangkan situs-situs yang lain. Pak Natsir, jadi memang kalau mau ya, jika kemudian perputaran, tadi Bapak katakan perputaran uang dalam transaksi judi online ini cukup besar begitu ya. Sudah adakah Pak yang diblokir oleh pihak PPATK untuk rekeningnya ya? Oh banyak ya, dulu ketika kasus yang judi online di Kamboja itu kan ada 400 lebih rekening terkait di kasus itu saja ya yang diblokir. Kemudian setelah hasil analisis yang kita sampaikan itu ditindaklanjuti lagi oleh penyidik, dalam ini teman-teman di Polri, seperti itu Mbak. Oke, kalau soal data transaksi terbesar Pak yang dipegang oleh PPATK berapa jumlahnya Pak? Iya itu tadi dari puluhan ribu sampai dengan miliaran dari transaksi ya. Kalau dari tadi Pak mungkin bisa diambil contoh judi online. Untuk anak SD saja, itu berapa transaksi terbesar yang bisa dihasilkan dari judi online ini?
Katanya sampai 900.000 ya Pak, itu Betul benar? itu Pak. Secara teknis itu saya kurang apa juga ya, kurang mengikuti ya. Tapi dari angka yang saya sampaikan itu dari mulai puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai miliaran ya dari satu situs saja transaksi yang dilakukan oleh para pengguna judi online. Oke. Pak begini, ini kan PPATK melakukan analisis dari tahun ke tahun Pak, sampai analisis terakhir yang dilakukan oleh PPATK. Adakah temuan-temuan yang mencurigakan dari transaksi judi online Pak? Ya, mencurigakan artinya kami itu kan PPATK itu secara garis besarnya kan menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan. Kemudian laporan transaksi keuangan tunai di atas 500 juta per hari. Nah, setelah laporan-laporan itu kita terima, lalu kemudian disampaikan kepada penyidik hasil analisis yang kita lakukan itu. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, Pak. Jadi kalau kita lihat statistiknya, Iya. ya, laporan transaksi keuangan mencurigakan yang kita terima di tahun 2021 kemarin itu ada 3.446. Di tahun 2022 melonjak menjadi 11.222 ya. Nah, di Mei kemarin itu, di Mei tahun 2023 maksud saya, ada 1.906 laporan transaksi keuangan mencurigakan. Di Oke. 1 bulan aja tuh, Mbak. Oke, Pak, mungkin terakhir Pak, ini penasaran juga kita Pak, kan judi online juga cukup menarik perhatian masyarakat dan juga menjerat masyarakat ya. Ada keterkaitan nggak para pengguna judi online dan juga pinjaman online ini? Iya, jadi ketika dia, ini kalau udah main judi online nih, itu kan bisa kecanduan, iya kan? Lalu kemudian setelah uangnya habis, misalnya ya, ada satu kasus yang kita lihat bersama ya, itu mobilnya habis, motornya habis, karena dia main judi dari bangun pagi, siang juga, malam juga, akhirnya habis semua harta bendanya. Nah, dari kasus kemarin itu juga kita lihat yang pembunuhan di Tebet ya, itu kan setelah ada maksud saya kasus-kasus ada yang dia kalah judi dan karena terus dia judi ini udah begitu candu, uangnya habis, akhirnya pinjam ke judi online. Jadi Pinjol ya Pak ya, berputar aja di situ begitu ya. pinjaman online, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Natsir Konga selaku Kepala Humas PPATK. Terima kasih, mudah-mudahan ini segera bisa diberantas ya. Dan kita juga sebagai masyarakat. PPATK juga kita dukung untuk memblokir rekening-rekening Pak untuk pengguna judi online, basis-basisnya juga ini. Selamat bekerja Pak. Terima kasih Pak Natsir, selamat siang. Iya, terima kasih Mbak Vena, Mbak Ana. Sehat dan bahagia selalu kita semua. Amin.